Siap ya kita belajar lagi? Oke. Kira-kira kalau kita ini dipanggil Presiden Joko Widodo, karena presiden kita yang sekarang sangat merakyat, bukan? Melibatkan banyak orang. Lihat itu sekarang tiap hari Senin sore ada tayangan khusus di Metro TV tentang kegiatan presiden. Nah yang paling suka adalah hadiah sepeda. Benar nggak? Itu luar biasa. Presiden kita ini sangat merakyat. Betul? Nah, jadi seandainya ada beberapa orang dari antara kita itu dipanggil presiden tentang proyek yang negara ini mau kerjakan, kira-kira perasaan kita bagaimana? Bangga, apalagi senang, rasa dihargai oleh presiden. Tapi sejujurnya saudara, ada yang lebih tinggi yang memanggil kita, yaitu yang buat presiden. Itu yang menjadikan presiden, yang panggil kita. Ayo jujur, jangan tersinggung saya tanya. Biasanya antara presiden yang memberi kita proyek dengan yang menjadikan presiden yang memberikan kita proyek, jujur ya jawabnya, mana yang lebih serius kita kerjakan? Nah itu dia. Itu faktanya. Ayo ngaku, iya atau tidak? Nah, di dalam tema kita sukseskah, kita akan membahas harusnya saudara dan saya diberi kepercayaan proyek-proyek besar dari surga. Harusnya kita lebih serius mengerjakannya daripada proyek yang didapat dari presiden negara ini. Setuju saya ngomong ini? Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Ini sungguh luar biasa. Proyek surga untuk kita disebut sukses karena kita bisa mensukseskan orang lain. Fokus utama Tuhan kita adalah manusia, bukan fasilitas. Kok gak amin yang lain? Saya ulangi ya. Fokus utama Tuhan kita dalam semua proyeknya adalah orang, bukan fasilitas, bukan bangunan, bukan mobil, bukan. Itu cuma sarana, tapi fokusnya. Ya, ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Stop dulu. Apa kata lain kawan sekerja? Partner. Apalagi? Mitra. Apalagi? Rekan. Oke. Yang penting begini. Disebut kawan sekerja, partner, mitra, rekan. Posisinya ini sajajar, sama. Kalau firman ini mengajak kita bahwa saudara dan saya adalah mitra Tuhan. Loh kok begini wajahnya? Oh ya, gitu dong. Oh jangan aku kasihan. Lu serius, saudara, serius. Begitu kita mendengar Papa sendiri yang mengakui bahwa kita ini mitranya, teman sekerjanya, harusnya wow. Betul? Serius? Harusnya begitu. Tapi maaf, ini membuktikan bahwa kita lebih mengutamakan proyek manusia daripada proyeknya Tuhan. Stop dulu. Kita tinggalkan, nanti kita lihat Lukas 12 ayat 32. Ini lebih hebat daripada presiden manggil kita dan dapat proyek. Lebih hebat daripada itu. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah apa? Takut. Berarti kita tidak berarti kita takut karena kita kecil. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, minoritas istilah lain. Kenapa nggak boleh takut walaupun kita kecil? Ayo ini loh penting. Kenapa nggak boleh takut walaupun kita kecil?
Karena Bapak kita telah berkenan memberikan kita apanya. Coba, ini baru satu. Diberi kerajaan. Nah, harusnya apa? Kerajaan loh, saudara. Loh, kok dikasih kerajaan, jangan main-main ini. Amin. Luar biasa. Ini yang kita harus tahu. Coba perhatikan kalimat ini, telah berkenan. Ada begini, saya mikir dulu. Seandainya Papa di surga modelnya seperti kita, kira-kira kita rela nggak memberi kerajaannya kepada orang-orang model kita begini? Lu maaf, jangan tersinggung. Jujur sejujurnya, ayo. Kenapa tidak? Loh, jujur dong, kenapa tidak? Kita nggak rela. Belum pantas, tidak serius, hatinya masih ada yang bengkok. Aduh, maaf. Motivasi hidup kita. Saya beri contoh. Lihat kerajaan Inggris. Memang keren, betul? Tapi sesungguhnya tahta kerajaan Inggris itu real atau cuma simbol di negara itu? Simbol. Tapi maaf ya, Queen Elizabeth II yang sudah umur 90 tahun lebih tetap tidak rela, tidak berkenan memberikan tahtanya kepada Charles, anak kandungnya. Betul? Karena apa? Belum bisa dipercaya. Hobinya kawin terus. Maaf, jangan marah. Tapi Papa di surga telah berkenan. Jadi apa kata telah berkenan? Apa? Sudah selesai, bukan selesai. Senang, rela. Padahal seharusnya kalau Tuhan model kayak kita, rela enggak? Sorry deh. Ini saya kaget, saudara. Saya tidak tahu apa yang muncul di benak saudara ketika pertama kali ada firman seperti ini. Hah? Kerajaan? Maka itu, maaf, bukan saudara yang salah, kami yang salah. Hamba-hamba Tuhan ini khotbahnya sering ngawur. Setelah kita tahu ayat ini, mana yang kita kejar, berkatnya atau kerajaannya? Ya jelas ini. Betul? Nah, kita tanyakan untuk apa Dia rela, telah berkenan memberikan kerajaannya itu kepada kita. Begini maksudnya. Kalau kita ingat kisah-kisah zaman dulu tentang kerajaan-kerajaan di dunia, cuma ada satu di antara dua. Raja yang bagaimana? Yang dicintai rakyatnya. Raja yang bagaimana? Dibenci rakyatnya. Ngerti cita-cita dulu? Raja yang bagaimana dicintai rakyatnya? Yang bijaksana seperti Presiden Jokowi, yang tahu penderitaan keadaan rakyat. Nah, tema ini sukseskah kita? Kalau Tuhan telah berkenan memberikan kerajaannya kepada kita, berarti kita ini apa? Raja, kok susah bener jawabnya. Ini sudah makan loh. Maaf, sudah makan loh. Ulangi lagi. Tuhan tolong kami, Tuhan. Jadi kalau Bapa telah berkenan memberikan kerajaan itu, berarti kita ini raja-raja. Ingat 1 Petrus 2:9, kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini raja-raja. Nah, kalau kita raja, berarti harus ada siapa? Rakyat. Nah, inilah suksesnya kita. Kalau rakyat juga ikut sukses, orang-orang di sekitar kita harus ikut sukses. Temanya menarik. Apakah sebenarnya ukuran sebuah kesuksesan? Kita bersyukur di tahun yang ke-70 Indonesia merdeka, Tuhan beri kita dua tokoh hebat, Jokowi dan Ahok. Semua orang bertanya, ketika Pak Ahok belum setahun setengah jadi gubernur,
sudah bisa bangun ribuan rumah susun, ribuan bukan ratusan. Lalu semua orang bertanya, lalu gubernur-gubernur dulu tuh ngapain? Korupsi. Nah itu dia. Orang tanya dong. Lihat, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Jakarta punya ikon baru, Lingkar Semanggi. Tidak pakai uang APBD. Karena Pak Ahok pemimpin yang dicintai rakyat, karena mengutamakan rakyat. Jadi suksesnya Pak Ahok karena dia membuat sukses rakyat Jakarta. Nah begitu pula hidup kita. Ukuran sukses kita bukan untuk diri kita sendiri. Suksesnya seorang raja itu dilihat dari rakyatnya. Bagaimana hidup mereka, betul tidak sekarang? Nah kita sudah diberi kerajaan. Pulang dari sini masih loyo-loyo, awas. Raja kok loyo? Ya raja loyo kita aja sudah kan. Raja, aku telah berkenan, Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya itu. Luar biasa. Maka pulang dari acara ini, cari rakyat yang kita harus angkat nasibnya. Rakyat kita harus angkat hidupnya. Harus. Saya yang waktunya sampai saya ngomong sendiri. Saya tuh nyekolakan cleaner di toilet itu banyak. Jadi kalau saya kencing di tempat umum dan ada yang jaga, janitornya yang jaga, kalau Roh Kudus gerakan saya ngomong, saya akan ngomong dan saya sekolahkan mereka. Saya cuma tanya begini pada mereka, pasti tersentuh hatinya. Maaf ya, jangan marah, saya cuma tanya. Sampai kapan sih kamu mau jagain orang kencing saja? Kalimat itu dalam nggak? Kalau kita ada di situ, ya enggak lah Pak. Nah, mau apa kamu? Tadi pagi saya turun dari Jember, Surabaya terus Cengkareng. Ada petugas Garuda yang ngambilkan barang saya. Namanya Gia, orang Cianjur. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Dia kaget, saudara. Kok saya bisa tahu tentang masa lalu? Nah, karena Roh Kudus tunjukkan. Nah, dia lulus SMA tahun 2014 yang lalu. Saya ngomong-ngomong sambil nunggu barang itu. Lengkap cerita. Saya akan kuliahkan dia untuk ngambil UT, Universitas Terbuka. Dia heran, kok saya cepat sekali. Sampai ketika saya tawarkan kuliah itu, dia bilang, Bapak kan baru kenal saya, baru berapa menit. Saya bilang, Tuhan yang saya sembah, namanya Isa di kitab suci, itu yang menyuruh saya untuk kuliahkan kamu. Nasib harus berubah, gak cuma angkat-angkat barang begini saja. Karena dia jabat tangan saya sambil sujud begitu. Gak usah. Ini hakmu. Karena orang tamu gak bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Tuhan yang suruh Bapak. Karena saya raja. Berarti maksudnya harus punya sesuatu yang dinyatakan dong. Nah, jadi tadi pagi Pak, kalau saudara mau tanya nomor teleponnya saya kasih. Tanya dia heran. Dia bilang saya nggak ngitung sudah berapa banyak penumpang yang ketemu saya. Kenapa baru Bapak yang memikirkan tentang nasib saya? Saudara, berbahagialah setiap kita kalau ada orang-orang yang bisa kita sentuh hidupnya. Lalu keluar kalimat ini. Maaf ya, saya mau bersaksi. Selama saya hidup, saya nggak ngitung berapa banyak orang yang punya kalimat ini. Dan saya ingin kalimat ini saudara miliki juga. Saya nggak tahu hidup saya ini jadi apa kalau saya nggak ketemu Bapak. Maaf, bukan ratusan, ribuan. Karena saya tahu posisi saya. Saya kawan sekerja Tuhan. Saya sangat dia berkati dan saya mau berbagi. Lukas 22 ayat 29. Menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, menjelang dia ditangkap untuk dihakimi, dia masih ngomong begini, saudara.
Dan saya heran kenapa hanya Lukas yang mengetahui. Mana 30 Injil yang lain? Ini hebat. Ayat 29. Dan aku ngapain? Ayo, yang kuat dong, ini tegas. Menentukan hak-hak kerajaan bagi siapa? Bagi kita. Sebesar apa? Ini gak main-main. Ayo, sebesar apa hak kerajaan yang ditentukan buat kita? Sama seperti yang Bapakku tentukan untuk aku. Wih, saya bilang ini gila lagi. Apa kata lain menentukan? Ayo cepat. Menetapkan. Apa? Memastikan. Memateraikan. Menentukan. Memberi SK kalau bahasa pemerintah Indonesia. Apa yang ditentukan? Hak-hak kerajaan. Apa kata lain hak-hak kerajaan? Jadi menteri. Oh, lebih dari menteri. Lebih dari menteri. Saudara ngerti nggak ayat ini? Sama seperti yang Bapakku menentukan yang baik. Ketika gereja, ketika orang Kristen hanya sibuk duit, berkat, sukses, tapi kita lupa bahwa kita ini punya hak-hak kerajaan yang sama yang Tuhan Yesus punya. Jadi 1 Korintus 3:9 tadi jelas, kita selevel dengan dia. Amin. Kita sejajar, kita nggak lebih rendah karena kita kawan sekerjanya. Oh, ini sungguh luar biasa. Saya tidak punya kalimat-kalimat lain untuk meyakinkan saudara sepulang dari acara ini. Carilah rakyat yang harus kita berkati. Amin. Sebagai kata rakyatnya, ada banyak gak orang-orang seperti itu di sekitar kita? Sangat banyak. Angkat nasib mereka. Berapa banyak tukang-tukang parkir Tuhan ubah hidupnya waktu ketemu saya. Saya suka pakai kalimat yang dari Roh Kudus juga. Kalau Roh Kudus gerakkan ya, nggak semuanya. Saya nggak sanggup. Pokoknya Tuhan suruh, saya kerjakan. Sampai kapan? Kamu cuma prit, mundur, kanan. Ngerti kalimat itu? Kalau saudara tukang parkir, ada yang tanya seperti itu. Muncul sesuatu nggak di hati? Muncul apa ya? Ayo coba pura-pura jadi tukang parkir dulu. Itu maksud saya. Masa sih kamu sampai kapan kamu cuma prit, kanan, mundur? Muncul apa di hati saudara kalau kita tukang parkir dan ada orang mengatakan kalimat itu? Apa? Benar juga, ada harapan. Apalagi? Dan teruskan, tanya. Bagaimana keadaan latar belakangmu? Kenapa kamu begini? Luar biasa. Saya kalau makan diajak orang atau makan sendiri di kaki 5, itu kesempatan saya berkati pengamen. Berapapun pengamen datang, saya gak pernah nolak. Bukan cuma saya beri, saya ajak makan. Dan saya akan tanya, yang di rumahmu berapa orang? Bungkus ya. Maka itu yang pemilik kaki 5 itu heran melihat saya. Dan saya itu kesempatan cerita. Saya bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kalau saya kenyang dan lihat orang lapar harus ikut kenyang juga. Orang-orang heran. Di beberapa bandara di Indonesia yang sering saya lewat, Surabaya, ya Jakarta berapa, lalu Biak, Ujung Pandang, itu yang paling sering. Itu yang punya restoran-restoran itu nakal. Kalau mereka tahu saya lewat, Pak delay nggak Pak pesawatnya Pak? Pasti itu pertanyaannya, kira-kira serius. Waduh, itu luar biasa, karena itu hati saya. Kalau pesawat saya delay, saya harus cari, jadi harus gantian. Aduh banyak. Cari restoran apa saya dulu. Nah, saya cari orang lapar kan kelihatan wajahnya bukan? Walaupun enggak kok kenyang, pasti kelihatan. Entah itu tukang sapunya, entah itu satpamnya atau apa. Saya ajak makan, ayo ikut makan. Saya cerita 3 hal aja yang orang butuh. Soal mengampuni.
Ingat tadi Yohanes 20, kita ini punya otoritas mengampuni. Ternyata masalah terbesar manusia adalah tidak mengampuni. Oh, itu paling banyak. Saya paling gampang ngomong soal mengampuni. Aduh betul Pak, ngomong gitu. Saya bilang rugi kamu gak mengampuni. Darahmu akan asam, begini begitu. Asam lambungmu naik. Itu karena gak ngampuni. Kamu tidur nyenyak, tiba-tiba kebangun, kok lihat orang baju kuning itu lewat misalnya. Yang baju kuning jangan tersinggung. Nggak tahu, biasanya orang disakiti orang baju kuning kan ingat terus udah, wah baju kuning itu semua. Kedua, saya bicara soal kasih. Ya. Yang ketiga, saya pasti bicara soal masa lalu. Banyak orang terganggu dengan masa lalu. Maka itu selama saya ketemu siapa saja bicara 3 hal ini, nggak ada orang nolak. Termasuk sopir taksi sudah. Saya balik lagi. Jadi kalau dealingnya lama, setelah saya rasa cukup, oke ya, kamu kembali kerja, panggil temanmu yang lain yang lapar, suruh sini. Berapa orang Pak? Sesuatu. Saya bilang begitu. Serius. Maka itu punya restoran senang kalau saya lewat. Deal nggak Pak? Apa sekali ya? Aduh, saya pengen jadi berkat. Satpam bagian X-ray kok sering ikut saya jalan. Mereka kenal saya. Karena saya suka memperhatikan mereka. Apalagi kalau kami pulang ke Papua, itu sampai Makassar pasti di atas jam 1. Nah, di situ saya kesempatan berbagi dengan banyak orang. Duduk sekian menit saja cerita soal keluarga, soal apa senangnya itu luar biasa. Sopir taksi, ini ada berapa anak saya tahu. Sampai hari ini, maaf ya saya cuma ngomong, hamba Tuhan sekelas saya. Setahun bisa 5-6 kali saya di keluar negeri, undangan luar biasa. Tapi saya tidak pernah ingin punya mobil. Sungguh, apalagi saya itu bodoh soal mobil. Tanya mobil merek apa, anak kecil lebih pintar dari saya. Saya nggak ngerti betul-betul. Kenapa saya nggak ingin punya mobil? Karena saya tetap ingin naik angkot supaya ketemu banyak orang untuk jadi berkat. Kalau saya naik angkot, naik metro mini, metro apa, orang saya lihat yang kelihatan susah, saya bayar. Kok bisa Pak? Karena saya ngomong, karena Tuhan Yesus yang nyuruh saya untuk jadi berkat. Ayo, nolak nggak? Nolak nggak orang-orang ini? Enggak. Karena satu kali saya diundang, ada pertemuan di daerah BEC. Itu ada rumah makan mahal, pakai nama apa? Gula merah. Lupa saya. Nah, saya ini kalau turun makan di restoran pasti nggak bisa ngajak pengamen dong. Kembang gula. Oke. Saya nggak bisa ngajak pengamen, nggak boleh. Saya tanya tukang parkir. Tiap kali saya turun dari mobil, baik saya makan sendiri atau diajak makan, saya lihat tukang parkir sudah makan belum? Kalau belum saya akan belikan. Nah, waktu ke apa tadi kembang gula. Nah, saya pikir yang paling gampang itu nasi rames. Ternyata restoran mahal. Rames itu 100.000 lebih. Nah, yang kaget bukan saya, yang pelayan. Loh, Bapak kan ditunggu. Iya. Tapi nanti tolong kasihkan tukang parkir. Dia kaget tukang parkir. Kasih nasi rames 100.000. Maaf saya bilang. Masa dia nggak boleh makan enak juga? Ya boleh sih Pak. Dia heran. 2 minggu kemudian yang punya itu telepon saya karena karyawannya cerita. Dan tukang parkir ini cerita kepada yang lain. Saya doakan dia sudah tua lagi. Loh Pak Daniel kok begitu? Wih, sampai kaget. Loh kok sampai tahu ini ngapain? Karena buat mereka itu heran. Kok sampai begitu saya memperhatikan orang. Itu prinsip saya. Kalau saya kenyang dan ada orang saya tahu dia lapar, saya harus kenyangkan dia. Maka itu awas yang doa makan suka kurang ajar begini. Hampir semua pendeta dan orang Kristen kalau doa makan saja ingat janda dan orang miskin yatim piatu. Berkati mereka. Nah, teringat itu doa paling kurang ajar. Loh, gimana kurang ajarnya? Ada 2. Betul.
nggak ngasih, cuma nyebut. Betul? Ngeledek, betul, ngeledek gitu. Kenapa kok nggak waktu lain ingat mereka? Kenapa hanya waktu makan ingat mereka? Nah, yang kedua ini kurang ajar begini. Berkati anak yatim, janda dan orang miskin. Itu logikanya surga ada delivery. Betul tidak? Loh, maksudnya apa doa begitu? Coba. Kan Tuhan kita suruh kirim makanan untuk mereka. Apa gojek? Ini loh cara kurang ajarnya kita. Bukan begitu doanya, goblok. Doanya itu begini. Terima kasih Bapak karena Kau berkati kami. Ketemukan kami dengan orang yang lapar. Kami akan kenyangkan mereka. Nah, itu doanya enggak lip service. Betul, yang mau bertindak betul. Awas ya, enggak berubah doa makan awas. Nah, kita ini punya otoritas raja, Ustaz. Punya otoritas raja. Coba, siapa pernah meneliti? Saya juga kaget kok Roh Kudus bisa-bisanya ngingetin saya. Doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Sadar nggak bahwa Tuhan kita tidak pernah jawab doa itu? Mintanya berapa? Secukupnya. Tapi Papa beri lebih. Maka itu bisa bunter-bunter begini. Jangan tersinggung yang gemuk. Bukan gemuk-gemuk ini kan karena berkatnya lebih. Asalnya gimana? Udah gak boleh 7 orang. Ya, nah, hal-hal seperti itu yang Roh Kudus ajarkan simple sekali. Ya betul juga ya. Mintanya secukupnya, kok diberinya lebih. Ayo kira-kira untuk apa yuk? Nah, sebab di sekitar kita banyak orang yang gak punya papa seperti papa kita yang baik itu. Nah, waktu kita minta secukupnya, papa itu titip. Tolong kasih ke mereka juga. Pelit gitu. Luar biasa loh doa papa kami itu. Maka itu logikanya menurut firman Tuhan Bapak kami ini, saudara dan saya tidak boleh simpan makanan hari ini buat besok. Nah lu, kecuali yang punya restoran itu lain. Lu serius saudara? Kalau saudara dan saya simpan berkat hari ini buat besok, dosa kita 4 kali lipat. Dosa 1 kali aja masuk neraka. Kalau 4 kali neraka sebelah mana? 1, hari ini ada orang lapar, tetap kelaparan. Sebab jatah mereka kita simpan buat besok. Betul? Pulang dari sini bongkar kulkas saudara. Kulkas hanya perlu untuk sayur, mentah, air, atau buah-buahan. Makanan keluar. Awas. Apalagi di freezernya ada daging sudah expired 12 tahun yang lalu. Maaf. Dosa kedua, kalau kita simpan makanan hari ini buat besok, ada penjual di pasar yang gigi jari jualannya nggak laku karena saudara tidak belanja untuk masak hari ini. Loh kok? Betul tidak? Kasihan mereka. Nomor 3, menyimpan makanan buat besok dan seterusnya itu tidak sehat karena dipanasi lagi. Loh ya atau tidak? Tidak sehat makanan dipanasi lagi. Harusnya habis hari ini. Lihat mana yang Tuhan kirim. Barangnya berlaku untuk hari ini. Ada yang malas, ada daripada besok bangun pagi begitu usah jadi ular, busuk. Dosa keempat, saudara, kita melanggar firman Tuhan. Diberinya untuk hari ini, kok buat besok? Besok kan ada lagi.
Amin. Mau berubah? Mau sukses untuk orang lain? Ini cara kita hidup. Jadi Tuhan Yesus menentukan hak-hak kerajaan surga bagi kita, sama seperti yang Bapa di surga tentukannya buat Yesus. Sama, nggak beda sedikit pun. Luar biasa. Kita ingat 2 mukjizat 5 roti 2 itu. Betul? Yang satu 4 dan 7, 4.000 orang, 2 kali itu ditulis. Masalahnya sama. Ketika mereka dengar orang banyak, sudah selesai acara Yesus aja, dan Yesus berkata, aku gak mau mereka pulang pingsan, beri mereka makan. Murid-muridnya bantah atau nurut? Bantah. Dari mana kita dapat uang segini banyak? Oh, ngomel. Udah gak usah banyak ngomel. Ada berapa kamu sekarang? Terjadi mujizat. Sisanya berapa keranjang? 12. Kenapa gak 10 atau 15? Siapa tahu? Nah, bukan cuma muridnya 12, supaya yang tadi nggak percaya melek gitu. Ih, ternyata dari nggak ada jadi ada. Jadi beban nggak akhirnya keranjang itu tadi. Jadi beban karena berat bawanya kemana-mana. 3 hari, mereka itu bukan 13. Yesus nggak mau repot. 12 aja yang repot karena kamu nggak percaya kok. Itu maksudnya itu. Maka itu nggak percaya rugi. Amin, nggak percaya rugi, yang dikasih beban, betul. 3 hari kemudian ditulis begitu. Dia selesai ngajar, orang banyak lagi. Ditulis 3 hari kemudian. Muridnya percaya atau tidak? Tidak. Bagaimana kita kasih makan orang segini banyak? Wih, kalau Tuhan Yesus model kita suka emosi, kita apa ini 12 orang? Baru 3 hari lalu kamu lihat mujizat. Terus Tuhan Yesus berkata, gini aja deh, ada sisa berapa? Nah, kata ada sisa berapa itu menunjukkan sisa sekeranjang-keranjang masih ada tidak? Belum, masih ada tidak? Masih. Ada satu jawab 7. Karena cuma kata 7 gitu saja. Matius berapa? 15 kalau nggak salah. Oke, dicari sendiri. Kembali Tuhan Yesus buat mujizat. Maka itu anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, hobinya harus memberi makan orang. Ya kok nggak amin? Yang nggak amin dengarkan. Kalau saudara nggak mau beri makan orang, berarti saudara suka makan orang itu. Ngeri sekali. Ya itu kan cuma ada 1 di antara 2. Kita mau memberi makan orang atau kita makan orang? Sederhana prinsip itu. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Begitu Yesus kita bagi. Amin. Nah, sekarang kita kembali ke 1 Korintus 3:9. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu. Nah, kami ini siapa? Kami kawan sekerja Tuhan itu siapa? Kita. Lalu kamu ini siapa? Kita juga. Nah, bukan. Kami dan kamu kok bisa sama itu? Ini gimana ini? Nah, maaf ya, maaf. Hampir semua gereja waktu saya ngajar ayat ini jawabannya selalu salah. Kami itu, kami ya kami. Kami kawan sekerja Tuhan kita. Kamu itu orang luar. Nah, kalau kita bahas ayat ini pakai properti, Tuhan punya banyak properti. Percaya tidak? Nah, kita kawan sekerjanya, kontraktornya. Kamu adalah ladangnya, propertinya itu. Di atas ladang itu suruh ngapain? Bangun bangunan. Jadi suksesnya kita kalau kita membangun hidup manusia jadi rumah Tuhan. Ini yang dimaksud. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu yang di luar sana, ladang, dan kita bangun. Maka itu saya awali tadi dengan Presiden Jokowi ngajak kita ketemu. Pasti dapat proyek. Apalagi sekarang kita tahu yang buat presiden punya proyek besar. Amin.
Betul? Ayo jujur, tadi saya jawab. Harusnya proyek siapa yang kita lebih serius kerjakan? Ya proyek Tuhan. Ini luar biasa. Saudara, di dalam Yesaya 44, 2 ayat terakhir kita akan lihat sebuah kisah. Yesaya 45 dulu, ayat 1 sampai berapa? 12 kalau tidak salah, agak panjang pembacaannya. Yesaya 45. Di dalam Yesaya 45 ini ada firman untuk raja yang namanya Kores. Dia raja kerajaan Persia, dan dia ini bukan orang Yahudi. Dalam istilah dia itu orang kafir. Tapi mengapa Raja Daud pun tidak pernah terima janji sehebat Kores? Ya, Cyrus bahasa Inggrisnya. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, satu, yang tangan kanannya kupegang. 2, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. 3, melucuti raja-raja. 4, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. 5, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 2, aku sendiri, yang ke-6, hendak berjalan di depanmu. Yang ke-7, hendak meratakan gunung-gunung. Yang ke-8, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Yang ke-9, hendak mematahkan palang-palang besi. Yang ke-10, aku akan memberikan kepada Kores harta benda yang terpendam. Yang keberapa lupa sudah? 11, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, Musa saja tidak pernah terima janji sehebat Kores. Abraham saja nggak pernah terima janji sehebat Kores. Daud juga tidak. Nah, ini yang pertama kali saya belajar. Saya bilang, Papa kok bisa dia hebat sekali? Ada apa? Mengapa Kores raja yang bukan raja Israel, bukan raja Yehuda, bisa terima janji belasan? Hebat-hebat semua. Ternyata dia punya motivasi yang hebat. Buka Yesaya 44. Jadi sebaliknya, 2 ayat yang terakhir, ayat berapa itu ya? Yesaya 44 ayat 2 ayat terakhir, ayat berapa dari kitab surat? Berapa? 27, 28. Terima kasih, lihat. Nah, jadi begitu selesai Yesaya 44 langsung nyambung 45. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, dasar lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Hanya Daud yang pertama disebut gembala Israel, tapi ini gembalanya Tuhan. Ini lama saya selidiki. Nah, kalau Kores gembalanya Tuhan, tentu jadi dombanya dong. Kok bisa? Saya bingung, betul tidak? Dan lagi sekali, hanya Kores satu-satunya orang yang diangkat, engkau gembalaku Kores. Saya ulangi, aku yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Karena berapa kehendak Tuhan? Segala kehendak Tuhan akan digenapinya. Alasannya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, maaf ya, kalau saya cuma baca begitu saja nggak akan ketemu rahasia. Mengapa ada orang yang hanya punya inisiatif, punya kerinduan, biarlah Yerusalem dibangun, bait suci dibangun dan diletakkan dasarnya, kok sampai dapat janji sehebat itu? Kita harus tahu, Yerusalem itu kota damai, tapi tidak damai, perang terus. Ingat tadi Raja Damai, ingat Matius 5:9, bahwa satu-satunya tanda disebut anak Tuhan karena kita apa? Membawa damai. Yerusalem itu tempat bait suci. Jadi kalau hidup saudara, saya nggak berkata kita, karena saya sudah melakukan. Kalau hidup saudara, tiap kali ketemu ladang-ladang itu, dan saudara ingin bangun bangunan Tuhan, rumah Tuhan, maka janji pada Kores akan kena pada kita semua.
selalu ingat Yerusalem, Yerusalem, bait suci, diletakkan dasarnya, bangun. Ini luar biasa. Maka itu ketika Roh Kudus memberi saya pengertian membangun bait suci itu bukan gedung gereja, tapi hidup orang yang kita bangun. Maka sejak tahun 81 saya pertama kali mulai nyekolahkan anak orang. Itu 81. Maka itu cukup lama, bisa sampai hampir 500 sarjana yang sudah saya luluskan. Gara-gara firman ini. Ketemu lagi. Kalau pulang dari sini, saudara semuanya sukseskah? Apa arti sukses? Sekarang di sesi ketiga ini kita belajar bagaimana membangun orang. Membangun orang sampai jadi bangunan. Oke, kita tinggalkan dulu. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Matius 13 ayat 44. Jadi pulang dari sini kita cari proyek Tuhan. Amin. Lahannya sudah banyak, ayo kita bangun. Pak Anang di Jakarta masih jadi kontraktor? Masih ya. Buat apa? Kalau di Lampung kan buat pasar, banyak pasar. Sama di Kerawang. Oh di Kerawang juga pasar, so ini Pak Anang. 44. Matius 13 ayat 44. 44. Oke. Ya. Hal kerajaan surga itu, stop dulu. Semua agama di dunia punya konsep tentang surga tidak? Ya. Punya. Tapi semua agama di dunia konsep surganya membingungkan. Di sana, di situ, begini, begitu. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Nah itu, jangan 70 perawan, luar biasa. Saudaranya, Tuhan Yesus tidak ngomong macam-macam tentang kerajaan surga. Ingat doa Bapa kami, tugas kita sebagai murid-murid Yesus sederhana sebetulnya. Datangkan kerajaan surga itu ke bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Nah, untuk membuat surga nyata di bumi, ternyata ini ayatnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Maaf saya ngomong, sudah. Untuk mengerti ayat ini nggak usah sekolah teologi dulu, kemahalan. Amin. Minta Roh Kudus saja menjelaskan. Begini penjelasan Roh Kudus kepada saya. Siapa ladang itu? Siapa orang yang menemukan itu? Apa harta yang terpendam di dalam ladang itu? Ternyata begini. Kalau bicara ladang, berarti kita bilang sebidang tanah. Betul? Tanah. Siapa tanah itu? Tubuh kita dibuat dari apa? Awas bilang dari tape. Awas. Dibuat debu tanah. Berarti ladang itu adalah manusia. Ternyata secacat-cacatnya seorang cacat, di dalam hidupnya ada skill nggak yang tersembunyi? Ada keahlian tidak? Saudara sering lihat ada anak autis, jeniusnya luar biasa. Lihat Nick Fujisi yang lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada harta terpendamnya nggak di dalamnya? Ada. Siapa orang yang menemukan itu, lalu sukacitanya penuh, dia pulang dan jual seluruh miliknya dan beli ladang itu? Ini Tuhan Yesus. Nah, setelah dia naik ke surga, ingat tadi Yohanes 20, sama seperti Bapa mengutus aku. Terus kan, demikianlah aku mengutus kita. Oke. Nah, seperti Lukas 12, Lukas 22 tadi, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu seperti yang Bapakku tentukan bagiku. Itu artinya selesaikan, lanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Apa enggak? Amin. Yaitu apa?
kemanapun kita pergi, carilah ladang-ladang itu. Ayo amin. Sulit gak kita ketemu ladang-ladang itu? Tidak. Tiap hari kita ketemu orang. Begitu kita ketemu ladang-ladang itu, ngapain? Itu loh, ngapain? Salah. Beli. Nah itu dia. Beli. Berapa harganya? Ini loh. Bukan, lihat baca. Berapa harga ladang itu? Seluruh milik Yesus. Orang beli properti, beli tanah, itu pasti harus 3 unsur diselidiki dulu. 1, letak geografis, letaknya strategis tidak, jelas suratnya. 2, ukurannya. Betul? Ada nggak orang beli properti ukurannya bengkok-bengkok begitu? Nggak ada. Yang ketiga, ya harganya. Tapi Tuhan Yesus waktu beli ladang hidup kita ini, dia pakai 3 kriteria itu tidak? Tidak. Betul? Kenapa? Sebab hidup kita tanahnya nggak beraturan. Kok nggak amin? Kita ini miring-miring bengkok-bengkok lagi. Tapi tetap dia beli. Harganya seluruh milik. Karena di dalam hidup ini ada investasi kerajaan surga yang luar biasa. Amin. Itu yang Tuhan ingin supaya kita sukseskan orang lain. Ternyata enggak mudah membeli sebuah ladang dengan seluruh milik kita. Sampai suatu hari saya ketemu sebuah ilustrasi yang menarik sekali. Ada orang hobinya ngumpulin batu, bukan akik, bukan batu permata, bukan, pokoknya batu. Ya, nah itu awas ya dengarin. Nah, suatu kali orang ini dengar ada foto bahwa di India, di salah satu kota kecil di India ditemukan batu yang langka. Woi, dasar dia mata batuan, bukan mata duitan, mata batuan. Lihat batu yang luar biasa, dia berangkat ke India. Orang Indonesia ini, begitu sampai dia ketemu pemiliknya, langsung dia tahu ini luar biasa. Berapa harganya? Ternyata pemiliknya jawab, Bapak punya berapa? Tersinggung dong orang kaya ditanya punya berapa. Maunya berapa? Balik, punya berapa? Maksud Bapak? Ya semuanya yang Bapak punya. Berarti termasuk pabrik-pabrik saya. Oh, Bapak punya pabrik? Iya, semuanya. Nggak bisa. Pabrik-pabrik saya sudah pegang anak-anak saya. Oh, Bapak punya anak, termasuk anak-anak saudara. Maksudnya, ya jual semua. Pokoknya batu ini adalah semua milik. Nggak bisa. Anak-anak saya sudah menikah dan punya keluarga. Oh, Bapak punya mantu juga. Dengan mantu-mantu saudara. Dikejar terus karena orang ini pengen memiliki batu yang luar biasa. Nah, saudara kan nggak baca yang bacakan saya, tapi ngerti sendiri. Akhirnya bisa beli nggak? Enggak. Karena sulit menyerahkan semua milik. Nah, ini yang gagal. Ketika tema ini sukseskah, ternyata banyak yang mengalami kesulitan. Saudara, tapi kita mau tetap kerjakan tidak? Ayo, mau tetap kerjakan tidak? Ayo, tetap kerjakan. Nggak bisa tidak. Banyak ladang-ladang itu kita temui. Ada. Di ruangan ini, kok tadi saudara di sesi kedua saya cerita bagaimana Tuhan bawa kami mesti menyekolahkan banyak orang. Di ruangan ini ada salah satu dari 6 doktor yang saya luluskan di ruangan ini. Nah, mau sampai kapanpun juga saya akan terus maju. Di ruangan ini ada sutradara, ada penulis kan. Waktu tahun berapa Gus kamu dengan Papa ketemu di Toraja itu? 94.
Jadi waktu itu anak ini datang kepada saya, dia cerita, saya ini punya visi untuk membuat film gitu. Wah bagus, lanjut. Saya biayai dia. Kenapa? Karena itu harta terpendamnya dalam hidup. Supaya kisah kasih Tuhan di hidup banyak orang bisa diangkat lewat tulisan, lewat film. Amin. Itu cara Roh Kudus untuk mengerjakan dalam hidup saya. Maka itu sampai hari ini saudara, tanyakan pada diri kita sendiri, sudah berapa bangunan Tuhan yang saya bangun? Ngerti? Sudah berapa ladang yang saya beli untuk diungkapkan, untuk dimunculkan, untuk dikeluarkan, untuk diorbitkan harta terpendamnya itu. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita masing-masing. Jadi Tuhan ingin betul-betul kita ini memuliakan namanya, menyatakan surga. Ya, betul. Hal kerja surga adalah, saya beri contoh satu lagi. Tio, kamu angkat tangan. Mana Tio? Mau keluar, kemana dia? Nah, ini aneh. Waktu itu salah satu anak saya, Fitri, kamu angkat tangan. Nah, yang tinggi dong. Tuh, Fitri ini kerja di CBN. Kalau saudara kenal Solusi dulu ya, program Solusi. Nah, satu hari ada pemirsa SCTV untuk program Solusi itu telepon. Nah, dia seorang janda dengan 3 anak. Dia mana, daerah Depok. Begitu Fitri dengan tim CBN sampai ke rumah orang ini, kaget mereka. Sangat miskin. Satu mama dengan 3 anak tinggal di sepetak kamar saja. Waduh, anak kami Fitri itu nggak tahu, langsung dia telepon saya. Pak, kami mengunjungi ada begini-begini. Nah, saya ini kalau dengar begitu cepat bergerak. Tanya mereka berempat, mau pindah ke Papua enggak? Nanti Pak ongkosi, ayo pindah. Background mereka bukan Kristen. Saya berangkatkan, saya ongkosi 4 orang ini. Sampai sekarang mamanya masih ada di sana. Anak bungsu nomor 3 masih ada. Tadi yang saya panggil itu anak nomor 2. Anak nomor 1 sudah kami kuliahkan di Surabaya. Kuliah, jadi nggak punya apa-apa. Nah, jadi selama saya hidup, hobi saya adalah cari ladang-ladang. Berapapun harganya saya kan bayar, supaya kerajaan surga nyata di bumi. Ini yang kita harus kerjakan dalam hidup. Dan saya bisa cerita banyak. Kalau tidak, kapan surga itu akan nyata di dunia ini? Amin. Nggak akan nyata surga itu kalau semuanya untuk kita, untuk aku, untuk aku. Nah, yuk kita jadi berkat supaya kuasa Tuhan nyata. Kalau tadi saya cerita Dokter Apri ini dokter yang terakhir saya kuliahkan, karena setelah dia lulus, itu biaya kedokteran mahalnya minta Allah. Saya nggak sanggup. Nah, terus terakhir anak dari Manokwari sekarang ada di UGI. Saya sampai ketemu rektornya, karena sesama Kristen. Saya bilang, kalau saya sumbayar kontan enggak, saya nyicil saya untuk dia. Untung itu di UGI bisa. Kalau tidak nggak sanggup. Maka itu ketika biaya kuliah kedokteran begitu mahal, betul kata Gus Dur waktu masih jadi presiden, di Indonesia ini orang miskin dilarang sakit. Itu kata-kata yang luar biasa. Betul tidak? Kejam. Maka itu ayo kita jadi jawaban buat mereka ini, buat dunia. Kenapa saya sekolahkan Apri di kedokteran? Di semua daerah di Indonesia, baru di kampung dia, Kecamatan Krayan, sekarang Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur. Lebih 2, ini Tio angkat tangan, kamu dari mana? Papi cari kamu. Angkat tangan. Hah? Dari mana? Oh, ini
soal Fitri. Nah ini anak kedua. Papa baru cerita soal kamu dan ibumu. Dek, saya boleh tanya. Nah, saya belum pernah melihat orang mati di bandara lebih dari 3 kali, yaitu di kampung mereka. Kenapa? Karena transportasi harus pakai pesawat. Kampung mereka ini, Krayan itu sampai hari ini belum ada wilayah jalan darat ke Indonesia. Nggak ada sampai hari ini. Sudah 2017. Sudah nyambung sampai mana jalan darat di Krayan? Nyambung sampai mana? Malino. Oh, sampai Malino, so mulai dekat. Mereka punya akses jalan darat itu ke Sarawak, lebih dekat. Itu karena itu perbatasan. Nah, ketika saya lihat fakta, karena terlambat pesawat, kalau sudah cuaca buruk nggak bisa apa. Berapa kali waktu saya di sana banyak pelayanan batal karena pesawat. Pernah sampai 5 hari nunggu pesawat nggak datang, cuaca buruk. Karena waktu itu pesawatnya pesawat kecil yang cuma untuk 5 orang. Bayang. Nah dari situ saya terbeban, saya cari siapa anak putra daerah yang bisa saya sekolahkan jadi dokter. Harus mikir. Dia kesini bersama rombongan Pemda untuk minta pengesahan dari pemerintah. 2 hari lalu mereka ke gedung DPR di Senayan. Daerah mereka minta dimekarkan jadi kabupaten baru. Ini itu tujuan dia kesini. Hari Senin besok dia sudah balik lagi ke Krayan. Tadi pagi kami dari Tanjuran menuju ke Karawaci sini, ada pasien telepon. Cepat harus dia berangkatkan dari satu kampung namanya Longlang. Harus cari pesawat. Bayangkan. Orang mati konyol karena terlambat penanganan. Karena nggak ada transport, nggak ada mobil. Dulu orang tua mereka kalau jalan kaki, kota terdekat mereka itu Tarakan. Nah kalau mereka jalan kaki itu 3 bulan baru nyampe sebenarnya. Tarakan. Itu mereka kalau sudah terpaksa zaman itu. Tapi tahun 33 ada 2 penginjil yang masuk ke situ. Satu dari Australia, satu dari Kanada. Dan mereka 2 yang membuka daerah itu. Itu yang saya sayang nggak pernah tahu dari mana 2 orang ini. Namanya Ernest Presswood dengan Will Finger. Kok bisa tahu di situ ada orang yang ngasih tahu siapa? Sampai tahun 2017 belum ada akses jalan darat. Hebat bukan? Injil itu kekuatannya luar biasa. Ditanya-tanya dia ke Krayan. Di situ kami pendidikan sekolah baik TK maupun SMA. Terus akan bergerak untuk jadi berkat, untuk jadi jawaban. Dari kampung mereka saya berhasil meluluskan 1 pilot namanya Hernos Darwin. Waktu dia kuliah pilot, saya tuh nyicil. Ya cuma begitu bisa saya nggak mau disuruh bayar cash. Nyicil. Wah saya taruh pasang badan. Pokoknya saya bertanggung jawab sampai lulus pilot itu. Tahun 98 lulus. Saya tanya, kamu hitung sih? Karena bayarnya pakai dolar waktu itu. Saya kaget ketika dia tunjukkan hitungannya 63.000 US dollar. Tahun 98 itu masih Krismon, dolar belasan ribu. Di situ saya bersyukur dengan istri saya, kami berdua gini. Pokoknya semua persembahan mata uang asing selama anak itu kuliah berarti untuk dia. Kita nggak boleh pakai 1 sen. Waktu itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa mengerti. Orang-orang di kampung itu heran. Saya hanya pendeta bisa nyekolahkan pilot, nyekolahkan dokter. Dan dari kampung mereka, dari 53 master, saya meluluskan 8 master untuk suku mereka. Luar biasa, karena mereka orang-orang yang baik. Nah, pernah saya ajak ahli gizi dari Kalimantan Tengah, karena dia heran, kenapa suku Lundai ini begitu jenius dibanding suku-suku Dayak yang lain. Ternyata di kampung mereka ada sumber garam di gunung, saudara, dan berupa sumur. Begitu air sumur garam itu direbus sampai kering, itu garam langsung beriodium. Itu keadilan Tuhan. Amin. Nah, dalam sejarah kerajaan Kesultanan Brunei ratusan tahun, garam mereka
itu dipasok dari suku ini. Luar biasa. Begitu saya suka keliling ke kampung-kampung melihat kehebatan Tuhan ini. Coba tanya April nanti, terus jalan-jalan ke sana. Udaranya sejuk, pemandangannya cantik sekali. Tahun 97 saya beli satu rumah di sana. Ditempati oleh guru-guru di mana sekolah itu saya dirikan. Saudara, ini cara kita hidup. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Untuk apa saja yang kita bisa kerjakan, karena kita punya otoritas yang sama. Jadi siap menyatakan surga di dunia ini. Bukan soal sibuk doktrin itu ini, enggak. Tapi cari ladang-ladang itu. Maaf saya cuma cerita. Sayang anak itu enggak ada. Kalau saudara mengikuti persidangan Ahok sampai berapa hari terakhir ini, di antara sekian puluh pengacara, sisa nggak sampai 4 orang. Nah, dari antara puluhan pengacara Pak Ahok yang dipilih waktu itu, ada satu anak kos sering dengar TV, namanya Roni Talapesi. Dan ini pengacara yang termuda di antara mereka. Dan sampai hari ini masih dipakai. Nah, itu sebidang tanah ladang yang saya temukan. Kira-kira 20 tahun, nggak sampai, hampir 20 tahun lalu, di kota Manokwari. Tiba-tiba pas saya mau naik kapal untuk saya pergi ke provinsi lain, ini lagi santai di pelabuhan, Roh Kudus bilang, ambil dia. Oh, saya tahu suara itu. Karena saya mau berangkat, maka saya beritahu tim saya yang lain, tolong ya, ini cari kakak-kakakmu. Akhirnya Roh Kudus bilang, sekolahkan dia. Waktu itu dia masih kelas 2 SMP. Secara keadaan gak ada harapan. Dia gak punya apa-apa. Bapaknya meninggal waktu dia umur 4 tahun. Dan dia gak pernah ingat wajah bapaknya seperti apa. Mamanya pegawai negeri biasa di Manokwari. Setelah saya balik lagi ke Manokwari, berapa saat kemudian saya ketemu mamanya. Mamanya senang sekali. Bahwa saya akan biayai kuliah anak ibu sampai selesai. Senang sekali. Waktu dia kelas SMA kelas 2 kalau tidak salah, mamanya meninggal. Jadi dia yatim piatu. Saya beri motivasi dia terus. Waktu dia mau lulus, mau naik kelas 3 SMA, dia sudah punya visi. Pak, saya punya visi. Saya ingin jadi pengacara, saya ingin membela hak-hak orang Papua yang tertindas. Bagus. SMP lulus Manokwari, saya nggak mau dia sekolah di Manokwari. Waktu itu belum sebagus sekarang Manokwari. Saya pindahkan dia ke Manado. Sebab ada omanya dari pihak mamanya di Manado. Lulus SMA di Manado, saya tanya, kamu ambil hukum di mana? Dan diterima di Atmajaya yang di Semanggi situ. Lulus fakultas hukum, 3 bulan kemudian bersama 2 temannya lagi mereka dirikan kantor pengacara yang ada sampai hari ini. Dan saya pesan satu kepada mereka 3, jangan sekali-kali kamu ngurus perceraian, awas. Saya tantang mereka, jangan. Nah, pengacara itu paling kaya kalau ngurus perceraian karena paling gampang. Tapi anak itu bilang, papa nggak mau. Saudara, saya nggak nyangka kok bisa Pak Ahok pilih dia. Dia itu mulai terkenal, ya. Saudara masih ingat kasus Afriani ya, yang di Tugu Tani, ya toh, ada 7 korban. Nah, ketika polisi menanyakan korban, siapa pengacara kalian? Nggak ada, nggak bisa bayar. Mereka itu orang-orang biasa semua. Nah, anak 3 ini, ya, per 3 tahun mereka sudah memberikan nama, telepon mereka ke semua lembaga bantuan hukum. Yang perlu gratis, hubungi kami. Nah, rupanya Tuhan bela sejak peristiwa Afriani itu. Maka ada perubahan hukum di Indonesia yang sejak zaman Belanda tidak ada perubahan. Ya gara-gara orang ini. Selama itu orang yang mencelakakan orang di jalan raya sampai meninggal, itu hukumnya cuma kecelakaan. Tapi anak ini dapat hikmat Tuhan, bahwa ini pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, sejak itu sampai hari ini hukum itu berubah. Maka itu kasusnya salah satu menteri yang anaknya nabrak itu,
kan jadi mentah karena mereka nggak rela, ya sudah urusan mereka. Tapi anak ini buat sejarah betul untuk Indonesia, merubah hukum. Nah dari situ nama mereka terkenal. Terus banyak kasus-kasus gratis yang mereka tangani dan kasus-kasus besar. Nah dari situ Ahok akhirnya melihat. Dan setelah Ahok dihukum, 99% pengacaranya selesai, nggak ada lagi. Tapi anak kami ini tetap dipakai karena cara dia nangani luar biasa. Berarti ya, bayangkan kalau saya nggak beli sepeda ladang itu, mau jadi apa ya? Harusnya dia datang hari ini karena sudah janji dengan saya. Tiba-tiba ada urusan harus diselesaikan. Dia minta maaf, minta maaf. Saya nggak bisa dilakukan, mungkin nggak apa-apa. Saya bisa cerita banyak tentang orang-orang yang maaf dan tadi kutip nggak ada harapan. Tapi begitu Tuhan ketemukan saya dengan mereka, hidup mereka itu berubah. Ini anak saya dokter di sini itu saya yatim piatu. Dia anak tunggal lagi. Saya nggak bisa bayar. Nah gitu, ayo dalam hidup ini kita cari ladang-ladang itu, karena Papa punya proyek besar. Amin. Saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Ya, mana mikrofon? Saya kalau saya bersaksi untuk Koko di teman-teman, Ya. orang selalu bilang karena dia gak punya anak. Kalau coba dia punya anak seperti ini nggak? Kalau kami harus jawab bagaimana? Iya. Justru anak saya lebih banyak dari anak saudara. Gimana saya nggak punya anak? Nggak tahu biaya kuliah anak-anak. Maaf ya saudara, saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Saya ini tiap bulan paling sedikit harus ada 250 juta untuk biayai kuliah anak-anak itu. Ayo, bagaimana? Nanti saya jawab begitu. Gitu ya, coba. Di sini ada berapa anak yang saya biayai kuliahnya? Ada di sini. Ya, mereka sudah lulus satu. Jelas? Oke, yang lain mana lagi? Enggak, pakai ini aja dah. Bukan. Gantian pakai. Tadi bicara kalau kita menahan makanan untuk orang lain, kita bisa dosa berapa kali lipat gitu ya. Ya saya mau tanya gini, kalau saya dari tahun 97 sampai hari ini, berarti saya 20 tahun melayani anak-anak jalanan, kasih makan tukang beca, tukang parkir, anak-anak jalanan gitu ya. Dan sampai saat hari ini puji Tuhan nggak pernah bolong-bolong. Cuma yang jadi pertanyaan saya, dari tahun 97 sampai tahun 2017 ini saya bolong-bolong pertumbuhan. Jadi yang saya mau tanya, berapa kali lipat dosanya? Kalau sampai enggak perpuluhan tapi saya selalu memberi gitu. Berapa kali lipat dosanya? Udah kita aja. Perpuluhan itu bukan untuk pendeta, apalagi yang kaya-kaya. Amin gitu. Serius. Enggak. Lihat ayat ini. 26. Ulangan 26 ayat 12. 26 bukan 6 ya. Bukan, Ulangan 26 ayat 12. Mengapa gereja tidak pernah khotbah perpuluhan dengan ayat ini? Sebab banyak pendeta nakal. Kalau jemaat ngerti ayat ini, jatahnya pendeta kurang. Itu kejamnya pendeta. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Jadi gak usah pikir tahun ketiga, pokoknya punya persembahan persepuluhan. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah kamunya di sini siapa? Kita yang punya perpuluhan itu, bukan pendeta yang bagi. Salah. Maka haruslah kamu bagaimana? Memberikannya, 1 kepada orang Lewi, 2 kepada orang asing, 4 kepada anak yatim, 5 kepada janda, 4 kepada janda. Jadi perpuluhan saudara harus dibagi ke 4 kelompok orang ini. Bukan cuma untuk orang Lewi saja, salah besar. Dan 3 kelompok yang lain, itu yang paling banyak kita temui tiap hari. Siapa itu orang asing? Orang asing adalah
orang-orang dari tempat lain yang cari hidup di kota. Nah, itu tukang becak tadi termasuk. Jadi janda anak yatim, dan bukan yang Kristen saja. Catat. Pokoknya orang asing, pokoknya anak yatim, janda harus dapat juga. Lewi pasti. Tapi dibagi. Maaf ya saudara, saya sudah 45 tahun khotbah, tapi belum pernah satu kali pun saya khotbah perpuluhan. Sebab perpuluhan itu tidak penting. Kalau perpuluhan penting, betapa jahatnya Tuhan Yesus, betapa kejamnya Paulus. Karena di perjanjian baru tidak ada satupun perintah beri, tapi hidup kudus, taat, itu wajib. Itu lebih penting daripada ngomongin duit. Jadi gak berdosa, kerjakan saja. Jelas ya? Nah, maaf, jangan ngomong perpuluhan. Mau kasih gak apa-apa, gak kasih gak apa-apa. Tuhan gak minta duit, anda gitu saja. Setuju saya ngomong ini? Maaf, saya tidak setuju kalau ada khotbah-khotbah perpuluhan sambil ngancam. Saya nggak dengar pendeta khotbah perpuluhan ngancam, nah itu salah. Lewat apa? Terlalu sering. Kedua, memberi khotbah perpuluhan jangan dengan iming-iming imbalan. Yes, iya. Pasti diberi, pasti dibicara. Mengajarkan perpuluhan jangan pakai nakut-nakuti, belalang pelahap, kena kutuk semua. Jangan, nggak penting. Saya tuh pernah ngalami sendiri saudara suatu hari. Nah, anak teman saya kecelakaan. Saya tahu mereka bergereja di mana. Saya ke rumah sakit. Belum doa, tiba-tiba gembalanya datang. Sampai kaget. Begini pertanyaannya, coba periksa berapa bulan terakhir ini perpuluhan saudara rajin tidak? Ya ampun, orang lagi susah, anak kecelakaan ditanya perpuluhan. Pernah dengar nggak ada cerita seperti itu? Usahamu bangkrut, lihat perpuluhan. Kalau sampai Tuhan kita hanya baik kepada kita, waktu kita rajin kirim duit, saya nggak menyembah Tuhan yang mata duitan. Setuju? Tidak, jadi nggak apa-apa. Saya susah nih bilangnya. Saya sangat salut kepada Bapak Karena Tuhan lah, karena firman Tuhan luar biasa bahwa Amen. di dalam pelayanan Bapak sudah 400-an sarjana yang Bapak luluskan. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak di dalam mendidik anak-anak Bapak ini, apakah Bapak memberi suatu keharusan kepada mereka bahwa nanti kalau kamu sudah jadi adalah kewajiban kalian untuk membantu adik-adik kamu, sehingga apa yang Bapak lakukan ini akan terus-menerus terjadi di generasi berikutnya? Ya, itu aja. Saya tidak pernah mengharuskan, tapi mereka ngerti sendiri. Maka itu saya katakan, hidup itu prinsipnya terima kasih. Setelah terima ya dikasih. Kalau yang dikasih nggak terima kasih, urusan dia dengan Tuhan. Ya, walaupun tidak semua. Jadi ada yang memberi, nolong, banyak yang semuanya nyekolakan orang-orang lain. Tapi juga sebagian besar itu ngabdi dengan kami di Papua, jadi guru-guru itu. Maka itu kami bisa didirikan sekolah gratis, karena guru-guru yang ngabdi dengan kami itu bukan soal gaji, tapi ini pelayanan. Jadi supaya saudara tahu juga, di samping saya menyekolahkan banyak orang, kami juga dirikan sekolah-sekolah gratis di Papua. Dan sekolah itu pakai asrama lagi, gratis. Kasih makan pasti di asrama. Semua pakaian, kesehatan, baju, sepatu, buku, semuanya gratis. Maka itu bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan itu luar biasa. Karena saya tahu siapa yang saya layani ini. Amen. Ya, ada lagi. Tolong mikrofon. Bukan ini. Kita sekali lalu mengerti juga. Yang jadi masalah, kita keluar dari pintu ini bisa nggak kita lakukan? Nah, pengurus saya tanggung jawab. Buat acara ini. Siapnya cari orang-orang
susah di sekitar kita mulai hari ini, mulai dari anak-anak pembantu kita di rumah. Seringkali kan kita mengerti Pak, Ya. tapi tidak punya kuasa atau tidak bisa lakukan Pak. Itu tidak sanggup untuk melakukan itu, gimana Pak? Sanggup, cuma pelit. Tunggu dulu, benar. Sebetulnya bisa. Ya, ayo ya, kalau kita mau jujur, mulai hari ini katakan Tuhan, aku siap. Bersama istriku, bersama anak-anakku. Apa yang ada? Nanti kan Tuhan kirim. Kalau saudara punya langganan tukang sayur yang pakai sepeda atau pakai apa datang, ajak ngomong lah. Ya. Waktu saya masih tinggal di Surabaya, belum pindah ke Papua, saya menangkan tukang sayur saya. Satu hari, saya tuh baru sadar, kok nggak ada tempe ya? Nah, tukang sayur satu ini tempenya paling enak. Itu makanan favorit saya, tempe. Ingat ya saudara, WHO, Badan Kesehatan Dunia di PBB namanya WHO, itu sudah menetapkan di dunia ini hanya ada 2 makanan paling sehat, tempe dan kimchi. Itu luar biasa. Tempe dan kimchi, saudara, itu paling sehat karena jamurnya, fermentasinya itu. Cuma sayang, hak paten tempe tidak di tangan orang Indonesia, di Jepang. Tempe generasi pertama dan kedua dipegang oleh Jepang, tempe generasi ketiga dipegang oleh Berlin. Itu yang menyedihkan, karena kita nggak ada penelitian. Saya lanjutkan, ya. Jadi kalau kita mau melakukan apa saja bisa. Nah, setelah 4 hari saya baru sadar. Saya tanya di rumah, kok nggak ada tempe ini, kenapa? Rupanya sakit, mereka nggak muncul. Nah, terus saya utus seorang, salah satu anak saya yang tahu rumahnya. Ternyata dia sakit. Saya datangi, sudah naik taksi. Dia kaget itu, saya datangi. Aduh Pak, kenapa Bapak? Dia terbaring, ternyata kaki kanannya bagian ibu jari itu bengkak. Wah, ini infeksi ini, kenapa? Nggak tahu. Dia bertanya, aduh kok Bapak sampai datang? Saya pakai bahasa Jawa, kangen karo tempemu. Saya rindu tempemu, 4 hari ini, aduh ini sakit. Ya udah, saya naik taksi. Nah, oke, tolong, saya bilang istrinya, Bu, tolong siapkan, saya mau ke dokter. Begitu dengar kata dokter, dia itu bangun dari tidurnya. Aduh, nggak punya duit. Ya sudah tahu saya nggak mau punya duit, 4 hari nggak kerja, aku yang banyak. Jadi saya suruh istrinya siapkan, ganti baju, saya keluar di gang, karena itu di lorong, taksi di depan. Saya panggil supir taksi. Saya bopong berdua, kiri kanan dengan supir taksi itu, karena kakinya nggak bisa jalan. Saya bawa ke dokter. Wah, infeksi, langsung dioperasi kecil. Saat itu juga bengkaknya keluar semua kotoran itu. Obat saya belikan juga. Janji ya, kalau habis belum sembuh, suruh anakmu ke rumah. Harus diteruskan, tidak boleh tidak. Luar biasa. Cuma saya beri perhatian, saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong agama, tidak. Berapa bulan kemudian mereka datang berlima karena anaknya 3. Ya, datang ke rumah kami sambut. Terus istrinya cerita, selama hidup suami saya, dia itu anak yatim piatu, nggak tahu bagaimana. Dan Bapak adalah orang pertama yang memberi dia perhatian seperti itu. Pak, hari ini kami memutuskan, kami mau percaya Tuhan ya Bapak. Cuma begitu saja. Nah, di dekat rumah saya kenal waktu itu di daerah Pakis di Surabaya, saya kenal gereja Bethel Tabernakel. Tolong gembalakan. Sudah, saya tinggal. Berapa bulan kemudian ada yang tanya, telepon, ada yang ayo datang, harus ada apa? Masih ingat tukang sayur ya? Minggu depan mereka dibaptis. Mereka minta konon jadi saksi. Oh iya, cepat sekali, saya bilang. Apa susahnya? Maka itu saya katakan dari tadi, musuh Injil bukan setan, tapi orang Kristen pelit. Catat. Betul? Karena semuanya ini perlu pengorbanan. Yesus pun berkorban. Jadi pulang dari sini harus mulai sesuatu. Cari yang dekat-dekat dulu, nggak usah jauh-jauh. Ya sebentar, Pak Tim ini punya pelayanan bagus untuk, maaf saya pakai istilah Cina benteng. Ya Tim ya? Ya. Angkat tangan dong Tim supaya dikenal. Ya, angkat tangan. Itu yang di depan ini. Atau berdiri Tim supaya dikenal. Ini dia juga
Cina benteng masalahnya. Iya, oke. Cari dia. Kalau sudah ingin jadi berkat buat daerah Tangerang dan sekitarnya, cari Pak Timi. Ya, Pak Kusnan. Tadi sambung pertanyaan Pak Kimpin, apa tunggu kaya dulu? Nah, lebih salah lagi. Jangan tunggu kaya lagi kalau mau jadi pelaku firman. Lebih baik mulai sekarang. Kalau sudah kaya, lupa. Alasannya banyak. Harus mulai. Saya nyekolahkan anak yang pertama tahun 81. Persembahan saya dari gereja waktu itu hanya Rp75 tahun 81. Tapi saya bisa mengumpulkan. Jadi jangan mikir yang lain-lain. Mulai ketiga. Jelas? Oke? Ada lagi? Waktu pernah kejadian dengan Tante Lucy Koden kita ini waktu Koden dari pelayanan mau mendarat, dan saya sama Tante Lucy rombongan sudah punya tim. Tante Lucy yang di Semarang. Iya, yang di Hotel Oh, Wrestling. iya, Dia Wrestling. punya di Semanggi juga apartemen. Saya ingat banget mereka semua teman-teman sudah mengumpulkan buat acara ucapan ulang tahun Koden. Kue semua udah disediakan. Saya ingat banget itu tahun 2001-2002. Nah, pas Koden tiba-tiba datang kita mau buka kejutan. Koden gak suka, kesannya Koden marah gitu. Saya mau dijelaskan, tolong dijelaskan kenapa gitu. Mau mengucapkan ulang tahun saya Koden kayaknya tidak suka banget. Ah itu aja tolong dijawab. Anda jauh sekali kamu. Oke. Enggak biar semua tahu. Iya. Kadang-kadang orang kan senang disanjung, tapi Koden sendiri ucapan saja nggak suka. Terima Ya kasih. begini, Alkitab itu tidak mengajar untuk merayakan ulang tahun. Sampai Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah diberitahu kapan lahirnya. Tapi Alkitab mencatat yang merayakan ulang tahun itu raja-raja kafir. Dan klimaksnya waktu Herodes ulang tahun, hadiahnya kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi apa yang Alkitab tidak tulis saya tidak mau melakukan. Jadi saya tidak pernah mau diucapkan selamat ulang tahun. Nggak ada gunanya. Juga seumur hidup saya nggak pernah merayakan ulang tahun. Alasan kedua, kalau sampai ada hamba Tuhan merayakan ulang tahun, pasti minta kado. Maaf. Loh betul tidak? Nah yang masih mau merayakan, rayakan nggak apa-apa. Itu biar saya saja. Jelas pertanyaanmu aneh-aneh. Enggak ditanyain. Itulah terpendam supaya Oh, terpendam. Nah, itu saya tanya pribadi dong. Masa tanya cuma ngomong begini? yang ini udah lega ya. Oke. Strength. Boleh Papa ngomong tentang kamu? Kamu beli di Strength. Ini anak saya yang paling aneh nih, Strength. Tuh, belakang. Ya. Nama aslinya apa? Depan Muratono apa kamu? Koko. Mojo Muratono. Papanya Jepang. Saya masih ingat juga tanggal 21 Juli 2 bulan lalu. Dia WhatsApp saya. Dia ini guru TK. Dia apa? Apple Tree. Guru TK ya. Nah istilahnya dia tuh mau tanya-tanya tentang TK kami di Papua. WhatsApp, saya nggak ketemu. Tapi waktu saya baca WhatsAppnya, Roh Kudus ngomong begini, kamu harus cari papanya. Carikan papanya. Oh ada sesuatu. Akhirnya saya telepon. Nah saya bilang, maaf ya. Kita manggil Om. Om nggak ngomong soal TK dulu, soal rencana. Papamu di mana? Wih, dia kaget. Siapa yang beritahu? Loh justru saya tanya orang mau beritahu. Saudara, ternyata kisahnya tragis. Waktu umur berapa kamu, papamu pulang ke Jepang? Umur 8 tahun, papanya pulang ke Jepang. Ya kan orang Jepang juga. Ternyata di Jepang dia stroke sampai hari ini. Dia nggak bisa balik. Nah, dia ini anak tunggal. Papanya pun bingung bagaimana bawa anak ini ke Jepang. Karena papanya tidak bisa ke sini. Saudara, ini salah satu cara untuk memulihkan hidupnya. Kapan itu papa bayar tiketnya? Lupa. 2 minggu lalu ya. Iya. Dicari tiket murah. Dapat apa Air Asia kamu ya?
Nah pas saya ini baru pulang, oh ya baru pelayanan retreat di Malino, Makassar. Saya dapat persembahan 10 juta retreat itu. Tiba-tiba dia telepon, belum 5 menit saya terima. Lu ketawa kenapa? Belum, nah itu terima kasih. Saya bilang, kamu telepon kok pas sekali? Ya cuma lewat aja 5 menit. Itu karena terima kasih. Saudara, itu hidup kami. Waktu saya dapat kabar, Papa senang dengar saya mau Batak. Nggak pernah ketemu berapa belas tahun. Nanti ya, saya cuma cerita. Maka itu saudara, kalau kita bisa membuat surga bersorak-sorai. Masih ingat kelas 15? Orang berdosa dibawa pulang surga bersorak-sorai. Kita dapat komisi nggak? Loh, ini loh istilahnya. Dapat. Maka itu saya bersuka cita terus. Tadi Bu Deborah, dia ngirim foto. Tadi kita foto, ini teman lama dari Semarang dulu. Kirim ke temannya di Amerika. Yang waktu dia menikah, kira-kira lebih 20 tahun yang lalu, saya ada di pernikahan itu. Nah tadi ini ibu bilang, Kode sebut nama ini. Dia nggak percaya kalau itu Kode. Lo kenapa? Kok nggak beda dari 20 tahun yang lalu? Nah beda rambutnya ini sebenarnya. Saya tahu. Nah kenapa saya begini? Karena saya ini bersuka cita. Saya ini dapat komisi terus dari surga. Begitu orang-orang berdosa Tuhan pulihkan, surga bersorak-sorai, saya dapat komisi lagi. Enggak saya bawa pulang. Ngerti? Arti itu, maka itu melakukan firman Tuhan itu hasilnya luar biasa. Amin. Ada lagi seorang terakhir mau tanya? Ayo. Ayo, siapa mau tanya? Ayo. Enggak ada semua. Oke, ayat terakhir. Kalau saudara pegang ayat ini jadi pengunci untuk kita sukseskah? Apakah sebenarnya ukuran sebuah kesuksesan? Ini dia. Filipi 2:21. Filipi pasal 2 ayat 21. Sederhana sekali kok saudara. 21. Ya. Baca sama-sama ayatnya pendek. 1, 2, 3. Sebab semuanya ngapain? Mencari kepentingannya sendiri. Nah, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ketika kita sibuk hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka kepentingan Tuhan Yesus terbengkalai, nggak terurus. Padahal apa itu kepentingan Tuhan Yesus? Ya tadi itu 1 Timotius 2:4 yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengetahuan kepada kebenaran itu. Jadi Pak Rubin, ini jawabannya. Selama kita nggak sibuk dengan kepentingan kita sendiri, kalau kita sibuk dengan kepentingan Tuhan Yesus, di situ perkara-perkara besar terjadi di hidup kita. Amin. Sampai ketemu lagi dan selamat jadi pelaku firman. Ya, kita tanya anak-anak saya. Oke, maksud ngomong kata nggak ini dokter ini. Maksud kata itu. Ya. Belum kata lagi pada mau lihat yang dokter itu S3. S2-nya dia lulusan Perancis ya, saudara. Waktu dia berangkat ke Perancis, saya antar sampai saya carikan tempat kos juga. Luar biasa. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan pada siapa ini?